Assalamualaikum Ya, silakan mulai. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Dadan Rahman Munandar MPD sebagai dosen pengampu mata kuliah pengelolaan pendidikan. Sebelumnya perkenalkan kami dari kelompok 10 yang beranggotakan. Yang pertama saya sendiri Ayu Francisca sebagai moderator sekaligus presentator kedua. Yang kedua ada Putri Ayu Anggreni sebagai presentator pertama. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan. Untuk pembahasan yang pertama akan dipaparkan oleh Putri Ayu. Kepada Putri Ayu dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya ada pengertian dari manajemen. Manajemen adalah ilmu dan seni untuk mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya yang secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selain itu, untuk membuat orang lain mau dan bersedia bekerja untuk mencapai yang telah dirumuskan bersama. Nah, oleh sebab itu, manajemen memerlukan konsep dasar pengetahuan, kemampuan untuk menganalisis situasi, kondisi, sumber daya manusia yang ada dan memikirkan cara yang tepat untuk melaksanakan kegiatan yang saling berkaitan untuk mencapai tujuan. Pada dasarnya, kegiatan manusia untuk mengatur suatu seni bagaimana orang lain memerlukan pekerjaan untuk mencapai tujuan bersama. Jadi manajemen itu suatu rangkaian proses yang meliputi kegiatan perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pengendalian dalam rangka memberdayakan seluruh sumber daya organisasi atau perusahaan, baik sumber daya manusia dan modal. Selanjutnya ada pengertian dari mutu. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, dijelaskan arti dari mutu adalah ukuran baik buruk suatu benda, kadar, taraf, atau derajat berupa kepandaian, kecerdasan, kecakapan, dan sebagainya. Secara istilah, mutu merupakan sebuah proses terstruktur yang digunakan untuk memperbaiki keluaran atau output yang dihasilkan. Dari sini dapat kita pahami bahwa mutu merupakan upaya perbaikan lembaga atau institusi berdasarkan kecakapan atau kemampuan yang dimilikinya. Selain itu, terdapat beberapa definisi dari beberapa ahli tentang definisi mutu. Salah satunya dari Philip B. Crosby, yang mendefinisikan bahwa mutu adalah kesesuaian dengan apa yang disyaratkan atau distandarkan. Secara sederhana, sebuah produk dikatakan berkualitas atau bermutu apabila produk tersebut sesuai dengan standar kualitas yang telah ditentukan, yang meliputi seperti bahan baku, proses produksi, dan produk jadi. Selanjutnya ada komponen manajemen pendidikan. Yang pertama manajemen kesiswaan. Manajemen kesiswaan adalah penataan dan pengaturan terhadap kegiatan yang berkaitan dengan peserta didik atau siswa. Manajemen pendidikan bukan hanya sekadar pencatatan data peserta didik, akan tetapi meliputi aspek yang lebih luas yang secara operasional yang dapat membantu upaya pendidikan di sekolah, yang meliputi program bimbingan dan penyuluhan, pengelompokan belajar siswa, kehadiran siswa, mutasi, papan statistik, dan buku induk siswa. Hal ini bertujuan untuk mengatur berbagai kegiatan di bidang kesiswaan agar kegiatan pembelajaran di sekolah dapat berjalan dengan lancar, tertib, dan teratur sehingga diharapkan tercapainya tujuan dari pendidikan sekolah. Yang kedua ada pendidikan personil atau yang kedua ada manajemen personil atau manajemen tenaga pendidik.
Tenaga pendidik bertugas menyelenggarakan kegiatan mengajar, mengembangkan, mengelola, dan memberikan pelayanan teknis dalam bidang pendidikan. Tenaga kependidikan di sekolah meliputi tenaga pendidik seperti guru, pengelolaan satuan pendidik, pustakawan, laboran, dan teknisi sumber belajar. Manajemen pendidikan bertujuan untuk memberdayagunakan tenaga kependidikan secara efektif dan efisien untuk mencapai hasil yang optimal. Lalu yang ketiga ada manajemen dari kurikulum. Manajemen kurikulum dan program pengajaran mencakup kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan penilaian kurikulum. Kurikulum mencakup kurikulum nasional dan kurikulum muatan lokal. Kurikulum nasional merupakan standar nasional yang dikembangkan oleh Departemen Pendidikan Nasional atau Depdiknas, sedangkan kurikulum bermuatan lokal merupakan kurikulum yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan lingkungan yang disusun oleh Dinas Pendidikan Provinsi atau kabupaten atau kota. Sekolah merupakan ujung tombak dari pelaksanaan kurikulum di mana sekolah yang akan mencapai tujuan pendidikan nasional, institusional, kurikuler, dan instruksional. Selanjutnya ada manajemen sarana. Sarana pendidikan adalah peralatan dan perlengkapan yang secara langsung dipergunakan dan menunjang proses pendidikan, khususnya proses belajar mengajar seperti gedung, ruang kelas, meja, kursi, serta alat-alat dan media pengajaran. Selain manajemen sarana, ada juga manajemen dari prasarana, di mana fasilitas yang secara tidak langsung menunjang jalannya proses pendidikan atau pengajaran seperti halaman, kebun, taman, dan jalan menuju sekolah. Tetapi jika dimanfaatkan secara langsung untuk proses belajar mengajar seperti taman sekolah untuk pengajaran biologi, perlu halaman sekolah sekaligus sebagai lapangan olahraga. Komponen tersebut merupakan sarana pendidikan. Jadi, manajemen sarana dan prasarana pendidikan bertugas merencanakan, mengorganisir, mengawasi, dan mengevaluasi kebutuhan dan penggunaan sarana dan prasarana pendidikan agar dapat memberikan kontribusi secara optimal dan berarti pada jalannya proses pendidikan. Lalu ada manajemen pembiayaan. Dari manajemen pembiayaan sekolah merupakan komponen produksi yang menentukan terlaksananya kegiatan belajar mengajar bersama komponen-komponen lain. Dengan kata lain, setiap kegiatan yang dilakukan sekolah memerlukan biaya. Lalu ada manajemen lembaga-lembaga pendidikan dan terakhir. Di mana manajemen lembaga-lembaga pendidikan terakhir ini yaitu proses perencanaan pengorganisasian, pengarahan, dan pengawasan usaha para anggota organisasi dan penggunaan sumber daya organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dalam penyelenggaraan pembelajaran pada sekolah. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih Putri atas pemaparannya. Selanjutnya, saya akan memaparkan upaya peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama, memperkuat kurikulum. Nah, memperkuat kurikulum ini adalah instrumen pendidikan yang sangat penting dan strategis dalam menata pengalaman belajar siswa dalam meletakkan landasan-landasan pengetahuan, nilai, keterampilan, dan keahlian. Nah, dalam bentuk atribut kapasitas yang diperlukan untuk menghadapi perubahan-perubahan sosial yang terjadi. Nah, yang kedua ada memperkuat kapasitas manajemen sekolah. Memperkuat kapasitas manajemen sekolah ini telah banyak digunakan model-model dan prinsip-prinsip manajemen modern, terutama dalam dunia pendidikan untuk kemudian diadopsi
Terus salah satu modelnya itu yang diadopsi dalam dunia pendidikan, salah satunya itu school based management. Nah, yang ketiga itu memperkuat sistem pendidikan tenaga kependidikan. Ini tuh perubahan dalam sistem pembelajaran karena yang pertama keahliannya yang diperlukan untuk mencapai keberhasilan akan semakin tinggi dan berubah sangat cepat. Slide sebelumnya, Put. Nah, yang keempat, memperkuat kepemimpinan dalam fondasi berbagai karakteristik pribadi. Pemimpin lembaga pendidikan itu perlu menciptakan visi untuk mengarahkan lembaga pendidikan dan karyawannya. Lalu yang kelima, ada meningkatkan mutu mengajar melalui program inovatif. Itu kompetensi selama ini sekolah terutama guru itu masih sangat terbatas dalam melakukan inovasinya dalam pembelajaran. Nah, yang keenam itu mengoptimalkan fungsi-fungsi tenaga pendidik di sekolah-sekolah. Selama ini yang berperan utama itu kan adalah guru. Nah, seorang guru itu melaksanakan berbagai fungsi, baik fungsi mengajar, konselor, teknisi, maupun pustakawan. Nah, yang ketujuh itu perbaikan yang berkesinambungan berkaitan dengan komitmen. Nah, dalam proses ini komitmen itu terhadap kualitas dimulai dengan pernyataan dedikasi pada misi dan visi bersama serta memperdaya semua persiapan untuk secara inkremental mewujudkan visi tersebut. Nah, yang kedelapan ada manajemen berdasarkan fakta. Pengambilan keputusan harus didasarkan pada fakta yang nyata tentang kualitas yang didapat dari berbagai sumber di seluruh jajaran organisasi. Nah, selanjutnya itu ada strategi dan teknik peningkatan mutu. Yang pertama ada membangun kapasitas level biokrat. Membangun kapasitas atau capacity building adalah sesuatu yang berkaitan dengan menciptakan kesempatan bagi siapa saja untuk mengambil manfaat dari bekerja sama dalam suatu sistem kerja yang baru. Nah, yang kedua ada membangun kapasitas level kelas. Nah, inti dari mutu pendidikan yang terletak pada apa yang terjadi di ruang kelas itu, membangun kapasitas sekolah harus membangun kapasitas kelas. Kapasitas kelas merupakan proses yang memungkinkan interaksi akademik antara guru dan siswa yang berlangsung secara positif. Nah, yang ketiga ada mutu pendidikan. Mutu pendidikan itu pada dasarnya terdiri atas berbagai indikator dan komponen yang saling berkaitan. Komponen yang variabel yang menentukan terwujudnya mutu pendidikan yang baik secara umum. Selanjutnya ada faktor-faktor yang mempengaruhi peningkatan mutu pendidikan. Yang pertama ada kepemimpinan yang positif dan kuat. Nah, tidak dapat dipungkiri bahwa faktor kepemimpinan yang diterapkan sangat menentukan peningkatan mutu pendidikan. Yang kedua ada harapan yang tinggi. Nah, tantangan bagi berpikir siswa mutu pendidikan dapat diperoleh jika harapan yang diterapkan itu kepada peserta didik memberikan tantangan kepada mereka untuk berkompetisi mencapai tujuan pendidikan. Yang ketiga ada monitor terhadap kemajuan siswa. Aspek monitor ini menjadi penting karena keberhasilan siswa tak akan terekam dengan baik tanpa adanya aktivitas monitoring. Nah, yang keempat ada tanggung jawab siswa dan keterlibatannya dalam kehidupan sekolah. Pendidikan akan berkualitas jika menghasilkan lulusan yang bertanggung jawab, disiplin, kreatif, dan terampil. Nah, yang kelima, perencanaan dan pendekatan yang konsisten. Boleh di next? Oke. Sekian dari presentasi yang sudah kelompok kami paparkan. Jika teman-teman ada yang ingin bertanya, silakan gunakan fitur raise hand. Sefira dipersilahkan untuk pertanyaannya. Ya. Terima kasih kepada moderator. Saya Sefira dari kelompok 4, izin bertanya. Tadi kan dalam upaya peningkatan mutu pendidikan terdapat memperkuat kurikulum. Nah,
Bagaimana sih cara memperkuat kurikulum dan hal apa saja yang harus diperhatikan dalam memperkuat kurikulum? Terima kasih. Terima kasih kembali. Selanjutnya kepada Isfahani dipersilahkan. Untuk penanya selanjutnya kepada Isfahani dipersilahkan. Mungkin kita lewat untuk penanya selanjutnya kepada Riri dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Riri Feria dari kelompok 3 izin bertanya, apakah manajemen berbasis sekolah dapat digunakan sebagai strategi peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Riri atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya kepada Devi dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Devi dari kelompok 8 izin bertanya, bagaimana agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Devi atas pertanyaannya. Selanjutnya kepada Farah dipersilahkan. Nama saya Farah dari kelompok 2, izin bertanya, dalam strategi dan teknik peningkatan mutu terdapat poin membangun kapasitas rival kelas, yaitu proses yang memungkinkan interaksi guru dan siswa berlangsung positif. Menurut kalian sebagai calon guru, bagaimana cara untuk membangun interaksi yang positif dengan siswa? Terima kasih. Terima kasih Farah atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, Kafila, kepada Kafila dipersilakan. Baik, terima kasih. Izin bertanya, menurut kalian apa yang terjadi jika mutu pendidikan tidak memiliki manajemen pembiayaan dalam meningkatkan mutu pendidikan? Apakah akan berakibat fatal pada mutu pendidikan? Terima kasih. Terima kasih Kafila atas pertanyaannya. Untuk penanya selanjutnya, Imelia, kepada Imelia dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Sebelumnya saya Imelda Febrianti dari kelompok 5. Izin bertanya, apa faktor yang melatar belakangi rendahnya mutu pendidikan di Indonesia? Terima kasih. Terima kasih emailnya atas pertanyaannya. Untuk pertanyaan selanjutnya kepada Kairunisa dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih kepada moderator. Izin bertanya ya, saya Kairunisa dari kelompok 12. Pertanyaannya, apakah dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan, maksudnya budaya dan iklim organisasi efektif itu menjadi salah satu indikator yang mempengaruhi gitu? Kalau misalkan iya mempengaruhi, itu bagaimana perwujudan hal itu dalam manajemen peningkatan mutu pendidikan? Terima kasih. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Sebelumnya kelompok kami meminta waktu untuk berdiskusi terkait jawaban yang sudah ditanyakan oleh teman-teman. Baik, menjawab pertanyaan dari Aisyah, apa dampak jika salah satu komponen manajemen mutu pendidikan tidak dijalankan dengan baik? Pada rendahnya mutu pendidikan akan menghambat penyediaan sumber daya manusia yang mempunyai keahlian dan keterampilan untuk memenuhi tuntutan pembangunan bangsa di berbagai bidang dan akan kalah saing dengan pendidikan yang bermutu lainnya. Bagaimana Aisyah, apakah sudah jelas? Ya, cukup. Izin. Baik, selanjutnya izin menjawab pertanyaan dari Devi. Bagaimana agar pelaksanaan manajemen berbasis sekolah mampu mencapai peningkatan mutu pendidikan? Hal yang bisa dilaksanakan diantaranya yang pertama, penyelenggaraan pendidikan perlu dilakukan secara sentralistik untuk memenuhi kebutuhan mutu sekolah dalam pendidikan nasional. Yang kedua, untuk meningkatkan peran kantor pendidikan pusat
dan daerah. Yang ketiga, bisa meningkatkan peran dewan sekolah atau komite dan pengawas sekolah. Yang keempat, meningkatkan peran kepala sekolah dan guru. Lalu yang kelima, mengikut sertakan orang tua dan masyarakat dalam proses pendidikan di sekolah. Baik, terima kasih atas jawabannya. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Isfahani. Masalah apa saja yang biasa dihadapi oleh dalam menghadapi manajemen peningkatan mutu lembaga pendidikan? Jadi masalahnya itu yang pertama rendahnya kualitas sarana fisik, yang kedua rendahnya kualitas guru, yang ketiga rendahnya prestasi siswa, dan yang keempat kurangnya pemerataan kesempatan pendidikan, dan yang kelima relevansi pendidikan dengan kebutuhannya masih rendah. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari email ya. Itu faktor apa saja yang melatar belakangi mutu pendidikan. Nah, faktornya itu ada dua faktor. Yang pertama ada faktor internal dan eksternal. Faktor internalnya motivasi, konsep, diri, minat, kemandirian belajar. Nah, yang kedua ada faktor eksternal yaitu sarana prasarana, guru, orang tua, dan lain-lain. Gimana emailnya? Apakah sudah jelas? Jelas, terima kasih. Mungkin presentasi yang sudah kelompok kami paparkan. Sekian dari kelompok kami. Apabila ada kurangnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.